Haddatsana bercerita na pada kami Abu Dawud sapa Musaddad bin Musarhad wa Musa dan Musa benu Ismail. Qala berkata keduanya, Haddatsana Abdul Wahid ibnu Ziyadin bercerita na pada kami sapa Abdul Wahid ibnu Ziyad. Haddatsana bercerita na pada kami sapa Asimu benu Goleb an abihi dari bapaknya Asim yaitu Goleb an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, kullu khutbatin utawi setiap khutbah, laisa yang tidak ada fiha iku di dalam khutbah apa tasahudun tasahud itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi istilahnya di dalam riwayat lain itu adalah syahadah. Jadi ada syahadat tauhid, ada juga syahadat rasul. Jadi dalam khutbah harus ada dua itu. Yang paling sederhana ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, itu yang paling sederhana. Wa arada as-syahadataini min itlaqil juz'i alal kul. Yang dimaksud oleh Nabi ya dua kalimat syahadat itu. Jadi yang disebutkan juz tapi maksudnya adalah kul. Jadi qalahu al-Munawi. Jadi disebut sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Wa qala al-qari ai hamdun wa sana'un 'alallah. Jadi ada tasahud itu maksudnya adalah pujian dan sanjungan atas Allah. Wa nukila an Turbasti anna asla tasahud qauluka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi aslinya tasahud ya ucapanmu itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Fahya maka adapun khutbah yang tidak ada tasahudnya iku kalyat seperti tangan al-jatma yang lepra. Jatma artinya al-maktu'ah. Jadi al-maktu'ah allati la faidata fiha li sahibiha. Jadi putus, enggak ada manfaatnya khutbah tersebut bagi apa? Bagi pemiliknya, li sahibiha. Wal jatmu yang disebut jatmu itu suratul qat'i. Jadi terputus secara cepat. Wakila ada yang mengatakan al jatma itu minal judam. Jatma itu dari kata judam, wa huwa daun ma'rufun tanfiru anhu tiba. Jadi suatu penyakit yang ya sudah dikenal umum lah, sudah ma'ruf, yang mana umumnya orang itu ya takut dengan penyakit itu. Ya, penyakit lepra itu, penyakit kusta. Qala al-Mundhiri wa akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hasan gharib. Jadi hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan komentar beliau hadisnya adalah hasan gharib. Nah ini ada beberapa faedah sebagai tambahan ya. I'lam anna sunnata fi ibtida'i jami'il umur al-hasanati an yakula bismillahirrahmanirrahim.
Jadi supaya diketahui ya bahwa sunnahnya di dalam memulai segala hal yang baik agar orang itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita jelaskan sedikit kalau Bismillahirrahmanirrahim itu disebut basmalah ya. Kalau Bismillah saja itu disebut tasmiyah. Jadi harus tahu di sini dulu ya. Kalau tasmiyah itu Bismillah, kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Jadi supaya diketahui bahwa sunnahnya di dalam memulai segala sesuatu yang baik agar seseorang itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Itu. 5 rawahu Abu Dawud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Karena di situ ada riwayat dari Abi Hurairah dari Nabi, beliau bersabda setiap perkara yang mempunyai penting, jadi memang perkaranya itu ya memang serius. Nah, kemudian tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu terputus, enggak ada barokahnya sama sekali. Ya, wahwa hadisun hasan. Hadis dari Abi Hurairah itu statusnya hadis hasan. Kama satakifu alaihi wala yaktasiru ala bismillah ila fil mawadhi allati sabata fiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-iktisaru ala bismillah. Dan kita akan sejenak berhenti di dalam pembahasan ini ya, bahwa ada yang menjelaskan kama satakifu alaihi, jadi berhentinya itu sampai sempurna Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak hanya diringkes Bismillah gitu saja, enggak, kecuali memang di hadis-hadis yang di situ sahih dari Nabi bahwa cukup Bismillah saja. Nah, gitu. Jadi aslinya itu kan gini, ada riwayat dari Nabi yang cukup bismillah, jadi membaca tasmiyah. Ada yang sampai habis Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Nah, kita akan sedikit membahas soal itu. Fasunnatu fi hadhil mawadhi al-iktisari ala lafzi bismillah wa tafsil anal ahadis al-waridah fit tasmiyah ala arba'ati aqsam. Jadi sunnah di dalam ini ya, ini beberapa hadis yang diringkas atas bismillah saja. Ini akan juga dijelaskan hadis-hadisnya di dalam masalah tasmiyah. Tasmiyah itu bismillah saja. Lah, yang mana ini nanti ada 4 bagian. Jadi ada 4 bagian. Al-awwal, ini yang pertama, ma waqa'a fihi bismillahirrahmanirrahim taman. Jadi ada riwayat itu menjelaskan membaca bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Jadi dengan membaca basmalah. Itu kahadisi Ali radhiyallahu anhu marfu'a, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib secara marfu, idza waqa'ta fi wartatin faqul bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi itu pesan kepada Ali, kalau kamu itu datang di suatu jurang atau suatu sumur atau ya tempat-tempat yang mungkin angker lah ya, maka membacalah bismillahirrahmanirrahim. Itu riwayat Ibnu Sunni fi amalil laili fi amalil yaumi walailati. Ada juga kahadisi Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala maritu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauduni wa ta'awwadani yauman. Jadi aku itu pernah sakit. Ini Utsman ya yang sakit.
terus dijenguk oleh Rasulullah, kemudian beliau mendoakan saya, ya, mendoakan saya. Faqala, di dalam doanya itu beliau bersabda Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dibaca secara sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuka billah al-ahad as-samad alladzi lam yalid walam yulad. Nah, hadis ini itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Sunni, ya, di dalam kitabnya tadi. Juga yang ketiga ada hadisnya Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Huzaimah, Wasarraj, juga Ibnu Hibban dan kawan-kawan, dari jalur Sa'id bin Abi Hilal dari Nu'aim al-Mujamir. Nah, Nu'aim al-Mujamir mengatakan sholaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim tsumma qara'a bi umil Qur'an hatta balagha walabdallin faqala amin. Wa qala nasu amin. Al hadis wa fi akhirih inni la asbahakum, inilah asbahukum bi sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'aim bin Mujamir itu mengatakan aku pernah sholat di belakangnya Abi Hurairah. Nah, dalam sholatnya itu Abi Hurairah yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sempurna, terus baca Al-Fatihah Ummul Quran sampai selesai walabdolin, beliau mengatakan amin. Makmum-makmumnya juga mengatakan amin. Kemudian Abi Hurairah mengatakan ini la asbahukum bisolati Rasulillah. Aku ini lebih miripnya, paling mirip di antara kalian terhadap sholatnya Rasulullah SAW. Nah, itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, ya. Kemudian yang kedua al-qasmu wal qasmusani, ini bagian yang kedua. Ma waqa'a fihi lafdzu bismillah faqat. Ada riwayat itu menjelaskan cukup membaca bismillah saja. Min ghairi ziyadatin alaih, tanpa ada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu ada hadis itu riwayatnya bismillah gitu aja, tidak ada tambahan Ar-Rahmanir-Rahim. Contohnya seperti hadisnya Abdurrahman bin Jubair anahu hadasahu rajulun qadaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tamani sinin, ya. Jadi Abdullah bin Jubair itu diceritai oleh seorang laki-laki yang pernah melayani Rasulullah selama 8 tahun. Anahu kana yasma'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza qarraba ilaihi ta'aman yaqulu bismillah. Wa idza faragha min ta'amihi qala Allahumma at'amta wa saqaita. Al-hadis. Jadi Nabi itu kalau dikasih makanan itu beliau mengatakan bismillah. Jadi cukup bismillah saja. Kalau selesai, ya, beliau berdoa Allahumma at'amta wa saqaita dan seterusnya. Itu riwayat dari Ibnu Sunni. Wa qala An-Nawawi fil Adkar. Nah, Imam Nawawi juga menyebut di dalam kitab Al-Adkar milik beliau bi isnadin hasan, yang sanadnya baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rabbi bihi Umar bin Abi Salamah. Rasulullah itu pernah berkata kepada anak tirinya, yaitu Umar bin Abu Salamah, kul bismillah wa kul biyaminik. Nah, dia ngajari anak tirinya, nak, kalau kamu makan baca bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Itu hadis riwayat Muslim. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam li Usamah bin Umair, ya. Jadi Rasulullah juga pernah berkata kepada Usamah bin Umair, la takul hakadha ai ta'isa syaiton. Kamu jangan
misui setan istilahnya. Fa'inahu yata'adzoma hatta yakuna kal baiti walakin kul bismillah fa'inahu yas guru hatta yakuna kadubabah. Jadi kamu jangan misui setan dengan mengatakan tak isa syaiton, jangan. Nanti kalau kamu katakan seperti itu ya setannya membesar nanti. Membesar sampai besar seperti rumah itu. Tapi katakan bismillah. Jadi cukup bismillah saja. Nah nanti kalau kamu ngomong seperti itu nanti setannya kecil sampai seperti lalat itu. Itu riwayat Nasa'i fil yaumi walailah. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Marduweh di dalam tafsirnya. Nah seperti juga di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kemudian wal qasmus salis, ada bagian ketiga, mawaqa'a fihi bismillah ma'aziyadatin ma'ahu ghairi lafzi ar-rahmanir-rahim. Jadi mengucapkan bismillah tapi tambahannya bukan ar-rahmanir-rahim tapi pakai lafaz yang lain ya. Seperti hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an, yang secara marfu diriwayatkan oleh Ibnu Umar, idza wada'tum mautakum fil qabri faqulu bismillahi ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ketika kalian meletakkan jenazah kalian di dalam kubur, katakanlah bismillah, lah tambahannya wa ala millati Rasulillah, dan atas agamanya Rasul. Jadi tambahannya bukan ar-rahmanir rahim. Itu juga ada dalilnya gitu loh. Itu riwayat Ahmad di kitab Musnadnya, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab Shahihnya. Tabarani juga meriwayatkan di dalam Mu'jam Kabir. Nah, Imam Hakim juga meriwayatkan di kitabnya Mustadrak, wal Baihaqi di dalam kitab Sunan. Ya. Juga ada hadis dari Utsman yang juga marfu, mamin abdin yakulu fi sofahi kulli yaumin wa masain kula lailatin bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', dan seterusnya. Jadi tidak ada seorang pun di dalam paginya setiap hari dan sorenya, saya ulang ya, mamin abdin yakulu fi sobahi kulli yaumin wa masai kulli lailatin ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Jadi tak ada seorang hamba yang di situ mengatakan di dalam paginya setiap hari dan sorenya setiap malam bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, itu kan seterusnya. Al-hadis ini tambahannya bukan ar-rahmanir rahim tapi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un dan seterusnya, ya kan. Itu riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud. Nah, kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas marfu, ya, lau ana ahdakum idza arada an ya'tiya ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ada bismillahnya tapi terusannya Allahumma jannibna syaitan, bukan ar-rahmanir rahim, bukan. Seperti hadisnya Anas radhiyallahu anhu qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsaini amlahaini akranaini dzafahuma biyadihi wasama wa kabbaro. Jadi bismillah terus Allahu akbar, tambahannya begitu. Jadi Rasulullah itu pernah menyembelih kurban 2 kambing kibas yang warnanya itu hitam putih, amlaha ini, ada kulitnya, ada putihnya, ada hitamnya, kemudian bertanduk, disembelih dengan tangannya Nabi sendiri. Nah, kemudian beliau membaca bismillah Allahu akbar. Qala ra'aituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima wa yaqulu bismillah Allahu akbar. Aku melihat Rasulullah meletakkan telapak kakinya di lambung 2 kambing itu terus mengatakan bismillah Allahu akbar. Nah itu. Kemudian yang keempat, mawaqa'a fihi dzikru
Bismillah min ghairi tasrih bilafzi bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat itu menyebut nama Allah tapi bukan kok dengan lafadz bismillahirrahmanirrahim, itu enggak. Ya, juga tidak dengan lafadz bismillah. Jadi tidak sharih harus bismillahirrahmanirrahim atau bismillah, itu enggak. Seperti hadisnya Aisyah yang marfu, idza akala ahadukum ta'aman falyadkuris mallah. Jadi ketika salah satu kalian makan supaya menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah itu tidak harus bismillah. Berarti boleh dengan Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, itu ya boleh seperti itu. Juga seperti hadisnya Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, la sholata liman la wudu Allah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak wudu, wala wudu liman lam yat kurismallah. Tidak dikatakan wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Itu kan? Itu riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Daruqutni, Ibnu Sakan, Hakim, Baihaqi. Ya. Juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari oleh Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Juga ada hadisnya Jabir, lafadznya idza sami'tum nuba hal kilab wa nahiqal humur bilaili fata'awadu billah minasyaiton wadkurus mallah alaiha. Jadi ketika kalian mendengar gonggongan anjing terus suaranya himar di waktu malam, mintalah perlindungan pada Allah dari setan dan menyebutlah nama Allah. Jadi lafaz menyebutnya nama Allah itu tidak harus bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu riwayat Ahmad di dalam musnadnya, Bukhari di dalam Adab Mufrad, kitab Adabul Mufrad, Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Hibban dan seterusnya ini ya, di dalam kitab sahihnya, Hakim di dalam kitab Mustadrak dan lain-lain ya. Wa fil mawadi allati sabata fiha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qaulu bi bismillahirrahmanirrahim bitamamihi la sulus sunnatu ila biqaulihi taman kamilan. Ya. Wa inik tasara fitil kalmawati ala bismillah au ala bismillahirrahman la sulus sunnah al-batah. Jadi kita jelaskan lagi ya. Jadi di dalam riwayat hadis-hadis yang sudah kita pelajari itu pembagiannya ada 4. Ada riwayat yang pertama ya, riwayat yang menjelaskan membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua cukup bismillah. Yang ketiga bismillah tapi terusannya bukan ar-rahmanirrahim. Gitu kan? Yang keempat pokoknya nama Allah. Jadi tidak jelas harus bismillahirrahmanirrahim atau hanya bismillah, enggak, pokoknya namanya Allah. Lah, di dalam sunah-sunah, yang di dalam sunah tersebut dijelaskan harus membaca secara sempurna bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita membacanya itu hanya bismillah atau bismillahirrahman itu aja, enggak pakai ar-rahim, maka kita belum dikatakan netepi sunnah. Itu ya. Jadi di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah, yang mana hadis itu harus membaca bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, maka kita tidak atau belum bisa dikatakan netepi sunnah kecuali kita bacanya juga harus sempurna bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau kita ringkas dengan membaca bismillah gitu saja atau bismillahirrahman enggak pakai ar-rahim, maka itu kita belum netepi sunnah. Itu wa fil mawadhi allati sabata fiha al-iktisaru ala lafzi bismillah min ghairi ziyadah alaih
fal masnun fitil kalmawadi al qasru bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa takmil bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam li anna hadil mauti dakhilatun tahta umumi qaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu amri dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Ya. Lah kalau di dalam hadis-hadis yang di situ hanya diringkas dengan bismillah tok, ya, tidak ada tambahannya, maka disunahkan ya kita ringkas. Kalau hadisnya bismillah gitu aja ya sudah kita cukup bismillah itu aja, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi. Lah seumpama kita sempurnakan bismillahirrahmanirrahim gitu, ya, umpama kok kita sempurnakan itu juga tidak apa-apa, karena itu masih dalam kategori masuk dalam keumuman hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Jadi setiap perkara yang penting tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini dibaca sempurna, maka itu putus. Jadi kalau dalam hadisnya cuma disunahkan bismillah gitu aja, ya sudah kita bismillah. Tapi umpama kok ditambahi bismillahirrahmanirrahim ya enggak apa-apa. Itu masih masuk dalam kategori hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim atau itu. Dan itu bukan bid'ah, ya. Wah, mbok tambahi ar-rahmanirrahim berarti bid'ah, ya ndak, ya. Pakai fayakunu man qala fi hadhil mawadhi bismillahirrahmanirrahim taman wa kamilan muqtadian wa kaifa yakunu qaulu bid'ah bal yakunu sunnah qauliyah. Ya, jadi kalau dalam hadisnya bismillah tok, lah terus ada orang yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, lah itu ya jangan dituduh pelaku bid'ah. Ar-rahmanirrahimnya juga jangan dianggap bid'ah. Tapi itu masih dalam kategori sunnah qauliyah, yaitu masuk kategori kuludi amrin balin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta itu tadi. Wa fil ikhtiyarat al ilmiyah fi ikhtiyaratis Syekh Ibnu Taimiyah wa yaqulu indal aqli bi bismillahirrahmanirrahim kamilan fa innahu akmal bi khilafi intaha. Nah, di dalam pilihan-pilihan yang secara ilmiah menurut pilihannya Ibnu Taimiyah, ya, boleh saja orang itu kalau makan sunahnya kan cukup bismillah sebenarnya, terus dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu sempurna, ya itu enggak apa-apa, ya, kalau makan, ya. Tapi kalau soal penyembelihan, yes cukup bismillah gitu saja, tidak usah ditambahi bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Wa amal mawadhi alladhi warada fiha bismillah ma'aziyatatin alaihi ghairu lafdhi rahmanirrahim fal masnun fiha an yaktasira ala bismillah ma'atil kaziyadah. Ya. Lah kalau di dalam riwayat-riwayat yang menyebutkan disunahkan membaca bismillah dan ada tambahannya, ya, dan ada tambahannya, dan tambahannya itu bukan ar-rahmanirrahim seperti tadi dijelaskan bismillah ala milati rasulillah, bismillah Allahumma janibna syaiton, maka ya disunahkan itu ya membaca bismillah dan tambahannya itu, nah, sudah, ya sudah itu. Walai sali ahadin an yazida baina bismillah wa baina tilkal ziyadah lafdzur rahmanirrahim. Kalau misalkan yang disunahkan dalam doanya bismillah ala milati rasulillah, itu tidak boleh ditambahi bismillahirrahmanirrahim ala milati rasulillah, itu tidak boleh, ya. Yes, sesuai tambahannya di dalam hadisnya itu aja. Li'anna mu'a bismillah wa tilka ziyadah doaun wahid au dzikrun wahid, karena
dikumpulkannya bismillah dengan tambahan yang selain Ar-Rahmanir-Rahim itu adalah satu rangkaian doa atau satu rangkaian zikir. Walam yasbut jawazu ziyadati baina kalimat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzikrihi, dan tidak ada riwayat yang kuat dibolehkannya nambah-nambahi di dalam kalimat doanya Nabi, kalimat zikirnya Nabi. Sehingga fala yajuzu li ahadin an yaqula inda dzabhi bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Sehingga tidak boleh orang menyembelih korban misalkan bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar, tidak boleh. Karena sunahnya apa? Bismillah wallahu akbar. Ar-Rahmanirrahimnya tidak ada. Terus sampai tambahi sendiri Ar-Rahmanirrahim mah tidak boleh itu. Ya. Ya sudah, bismillah wallahu akbar. Tuntunannya seperti itu. Tidak boleh ditambahi bismillahirrahmanirrahim wallahu akbar. Wa amal mawadhi allati ja'a fiha dzikrus millah min ghairi tasrih bi bismillahirrahmanirrahim au bismillah fal afdal al yaqula fiha bismillahirrahmanirrahim bitamamihi, ya. Lah kalau ada riwayat-riwayat yang menjelaskan fal yadkuris mallah, nah itu kan itu tidak sorih, is pokoknya nyebut asmani Gusti Allah kan gitu kan. Nah, itu tidak jelas secara rinci bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja. Maka yang afdol seseorang itu mengatakan secara sempurna, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu atas 3 alasan, ya. Ya. Itu atas 3 alasan. Jadi kalau tidak ada penjelasan rinci bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, maka disunahkan membaca secara sempurna, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Itu alasannya ada 3. Pertama, annahu al-awal, ya, annahu idza ata fi hadhil mawadhi bi bismillahirrahmanirrahim bitamamihi kana muhrizan mawarata fil qaul bi bismillahirrahmanirrahim bitamamihi minal fadilah. Jadi ketika di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis yang tidak dijelaskan secara jelas itu, kemudian kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ya, itu ya lebih afdol. Nah, intinya lebih afdol daripada hanya sekedar bismillah. Wal wajhu usani annahu idza qala bismillahirrahmanirrahim bitamamihi faqat ata bima huwa al murad min bismillah biyakin. Nah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim secara lengkap, maka dia ya menunaikan apa yang dimaksud dengan penyebutan nama Allah secara yakin, ya. Ya, secara yakin. Wa ma idza ata bi bismillah faqat au bilahdin akhar masalan birab au bil khaliq falasaka anahu ata bi dzikris bismillah walakin fihi ihtimal an yakunal murad min dzikri bismillah huwa al-qaulu bismillahirrahmanirrahim bitamamih wa kamali. Kama huwa al-ma'hud fi kasirin minal mawadhi wal wajhi tsalis. Umumu qauli sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim akta. Ini. Jadi alasan yang kedua, ketika orang itu membaca bismillahirrahmanirrahim secara sempurna, sementara hadisnya tidak dijelaskan secara sharih itu baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, maka dia sudah menunaikan apa yang dimaksud dengan bismillah, apa yang dimaksud dengan penyebutan nama Allah secara yakin, ya, mantep gitu loh. Di hadisnya memang kuris mallah, itu aja kan, sebutlah nama Allah. Dengan kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, berarti kita menyebut nama Allah itu secara yakin, tenanan gitu loh. Lah kalau kita hanya membaca bismillah saja atau dengan lafadz-lafadz yang lain, misalnya bismirrob atau bismil kholik, ya, lah memang itu adalah nama Allah, itu memang nama Allah,
Tapi ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan yang dimaksud oleh Nabi ya di dalam fadkurismallah itu adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Ya, sebagaimana yang diperintahkan di hadis-hadis itu. Adapun alasan yang ketiga, umumnya pengertian hadis Nabi kullu amrin dibalin la yufta'u bi bismillahirrahmanirrahim akta. Kita menunaikan keumuman hadis ini. Ya. Kita menunaikan keumuman hadis ini. Jadi dengan sempurna. Ya, dengan sempurna. Jadi kalau hadis itu perintahnya Nabi sebutlah nama Allah. Nah, di situ tidak jelas Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah, maka lebih baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan keumuman hadis ini. Nah, gitu. Qala An-Nawawi fil Adkar, Imam Nawawi mengatakan di kitab Al-Adkar, wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah wa musnadi Abi Awanah wa taswid al-muharrat ala sahih Muslim rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahu qala kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bilham dulillah akta. Ya, kami juga meriwayatkan di dalam Abu Dawud, Ibnu Majah, Abu Awanah dan lain-lain ini lafadznya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim tapi bilhamdulillahirabbil alamin atau bilhamdulillah. Ya, kalau riwayatnya secara umum kan la yubta'u bi bismillahirrahmanirrahim akta. Tapi ada riwayat lain la yubta'u fihi bilhamdulillah akta. Lah iki sing bener iku sing endi kan gitu kan? Ya. Ini yang bener itu yang mana? Yang pakai bismillah atau yang pakai bismillahirrahmanirrahim atau pakai alhamdulillah. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain bihamdillah. Wa fi riwayatin di dalam riwayat yang lain bilhamdi fahuwa akta. Di dalam riwayat lain lagi kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdillah fahuwa ajdam. Di dalam riwayat lain lagi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim akta. Rawaina hadhil alfat kullaha fi kitabil arba'in. Kami meriwayatkan lafat-lafat ini di dalam kitab Arba'in lil Hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi wa huwa hadisun hasan. Wa qad ruwiya mausulan kama dzakarna wa ruwiya mursalan. Ada diriwayatkan secara mausul, ada yang diriwayatkan secara mursal. Wa riwayatul mausul jayyidatul isnad, yang diriwayatkan secara mausul itu isnadnya bagus. Wa idza ruwiyal hadis mausulan wa mursalan fal hukmu littisali inda jumhuril ulama li annaha ziyadatu siqatin wa hiya maqbulatun indal jamahir. Ya. Jadi ketika hadis itu diriwayatkan secara mausul dan mursal, ya hukumnya ya hukum ittisal, ya nyambung menurut kebanyakan ulama, dan itu menambah kesikotan dan hadisnya diterima menurut jumhur ulama. Wa qala fi sarhi sahih Muslim, Imam Nawawi juga mengatakan di syarah sahih Muslim, wa innama bada'a bilhamdillah li hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sejatinya dimulai dengan alhamdulillah itu berdasarkan hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdillah fahuwa aqta. Ada riwayat lain bihamdillah, ada riwayat lain bilhamdi fahuwa aqta, dan di riwayat yang lain ajdam, di riwayat yang lain la yubda'u fihi bidzikrillahi ta'ala, di
Di dalam riwayat lain lagi bi bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina kulla hadhihi fi kitabil arba'in lil hafidz Abdul Qadir Ar-Rahawi bisama'ina min sahibihi Syekh Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim Al-Ambari anhu. Jadi kami riwayatkan kitab arba'in milik Hafidz Abdul Qadir Al-Harawi itu bukan langsung dari beliau tapi dari muridnya, yaitu Abi Muhammad Abi Muhammad Abdurrahman bin Salim Al-Ambari. Beliau meriwayatkan dari Syekh Abdul Qadir itu. Wa rawaina fihi aidan min riwayati Ka'bi bin Malik As-Sahabi radhiyallahu anhu. Di dalam kitab itu kami juga meriwayatkan suatu riwayat dari Ka'ab bin Malik, sahabat Nabi. Wal mashhur riwayatu Abi Hurairah wa hadzal hadis hasan rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fi sunanihima. Yang terkenal itu adalah riwayatnya Abi Hurairah dan ini hadis itu adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah di dalam sunan keduanya. Warwahu an-Nasai fi kitabihi Amalul Yaumi Walailati. Nasai juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitabnya yang bernama Amalul Yaumi Walailati. Waruya mausulan wa mursalan. Hadis itu diriwayatkan secara mausul dan mursal. Wa riwayatul mausul isnaduha jayyid. Riwayat yang mausul, yang nyambung itu sanadnya bagus. Wa fi Fathil Majid, dan di dalam kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid ibtada'a kitabahu bil basmalah. Ya. Dia memulai kitabnya dengan membaca basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bil kitabil aziz wa amalan bihadisi kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Jadi yang menyusun kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dia itu menyusun kitabnya itu dengan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, mengikuti Al-Quran, ya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis kullu amrin dibalin la yubta'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari dua jalur. Qala Ibnu Shalah ini juga ulama mustalah hadis, ya. Wal hadis hasan, hadisnya itu hasan. Wali Abi Dawud wa Ibnu Majah, lafadznya kullu balin la yubta'u fihi bilhamdilillah au bilhamdi fahuwa aqta. Kemudian riwayatnya Imam Ahmad kullu amrin dibalin la yuftatahu bidzikrillah fahuwa abtar wa aqta. Intaha, ya. Falhasil, hasilnya adalah anna hadhil wujuh tadullu ala anna fi hadhil mawadi' al afdol an yakula bismillahirrahmanirrahim bitamamihi. Dari rangkaian yang sudah diceritakan tadi, kesimpulannya adalah dari hadis-hadis yang menunjukkan ada yang bismillahirrahmanirrahim, ada yang bismillah, ada yang alhamdulillah, ada yang macam-macam itu, maka yang paling afdol adalah seseorang itu mengatakan bismillahirrahmanirrahim secara sempurna. Wa ingqala bismillah fakot dzakara ismallah bila subhatin wa kafahu. Dan seandainya orang itu mengucapkan bismillah saja, berarti dia sudah menyebut nama Allah dan tidak ada subhatnya di situ, dan itu sudah cukup. Walidzalika qala An-Nawawi fil Adhkar. Nah, karena demikian itulah Imam Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan min aham mimma yambagi an ya'rifa sifatat tasmiyah wa qadral mujzi minha.
Jadi dari pentingnya apa-apa yang pantas, ya, itu orang itu harus mengetahui sifatnya tasmiyah. Ya, ya sudah saya jelaskan di awal. Kalau tasmiyah itu bismillah tok, kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, lah orang itu harus ngerti tasmiyah itu yang bagaimana, basmalah itu yang bagaimana, sifatnya bagaimana, terus kira-kira mencukupinya harus bagaimana, itu harus ngerti. Fa'lam annal afdol an yakula bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus diketahui bahwa yang paling afdol adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qala bismillah, seandainya orang itu mengucapkan bismillah saja, kafahu, itu cukup. Wahasolat as-sunnah, dan sunnah sudah terpenuhi. Ya, sawaun fi hadzal junub wal haid wa ghairuhuma. Ya, termasuk di sini orang yang mandi junub, orang yang haid, ya, baca bismillah itu cukup untuk wudhunya itu, untuk anunya itu. Wa amma ta'ak kubul hafid ibni Hajar ala kalamin Nawawi hadza fi Fathil Bari biqaulihi wa amma qaulun Nawawi fi adabil akli minal adkari sifatut tasmiyah min ahammi ma yanbaghi ma'rifatuhu. Ya, lah Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya itu mengomentari atau memberi kesimpulan terhadap ucapan Imam Nawawi. Nah, komentarnya itu ditulis di kitab Fathul Bari. Nah, dengan beliau mengatakan, adapun ucapan dari Imam Nawawi di dalam adabnya makan, ya, di dalam adabnya makan dari zikir yang harus dibaca, itu dia menyebutkan sifat dari tasmiyah. Ya. Ya. Itu salah satu apa yang pantas, yang penting, yang pantas untuk diketahui. Jadi seenggak-enggaknya orang itu bisalah mengetahui, melafatkan bismillah, itu bisalah, ya. Nah, itu Imam Nawawi mengatakan di kitab Al-Adkar di dalam bab makan, itu sifat tasmiyah itu seharusnya setidaknya orang itu ngerti itu. Wal afdol an yakula bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang afdol dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Fa'in qala bismillah kafahu wa hasolat sunnah. Kalau dia hanya mengatakan bismillah saja, yes, itu cukup dan sudah sesuai dengan sunnah. Falam aro limat da'ahu minal afdoliyah dalilan khoson intaha. Cuma kalau Imam Nawawi mengatakan kalau bismillahirrahmanirrahim itu lebih afdol dari bismillah, wah itu tidak ada dalilnya, dalil secara khusus tidak ada. Nah, itu menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Famuta'aqqab kaifa waqad ra'aitu wujuhan fala fahlil afdholiyah hadza indi wallahu ta'ala alam. Nah, sebagai penutup, ya bagaimana wong saya sudah melihat beberapa wajah yang tiga, beberapa jenis yang tiga tentang afdholiyah. Nah, ini menurut saya, wallahu ta'ala alam. Ini menurut saya penyusun Ainul Ma'bud itu, pensarah Abu Dawud.